Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meluruskan niat kita semua, ya, sehingga duduknya kita dari ba'da maghrib sampai isya ini berbuah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kita harapkan adalah memandang wajah Allah, ya. Karena kenikmatan tertinggi di surga adalah ketika seorang hamba Allah berikan kesempatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya bab tentang ziarah kubur. Jadi sunnah, ya, ada anjuran ziarah kubur. Nanti di akhir kita terangkan ziarah yang bagaimana yang dianjurkan. Yang pertama, hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu qala, Buraidah berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Dulu, ya, Nabi sempat pernah melarang kaum muslimin dari ziarah kubur. Dilarang, nggak boleh ziarah kubur. Fazuruha, sekarang berziarahlah. Kenapa udah dibolehin ziarah? Akidahnya udah lurus, ya. Kaum muslimin sudah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidahnya udah benar, udah lurus, maka insya Allah tidak mengapa ziarah. Makanya nanti kita luruskan ziarah yang nggak boleh itu yang bagaimana, gitu, ya, di akhir insya Allah. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika giliran Aisyah, ya, artinya begini, Nabi kan istrinya ada berapa, Pak? 9. Nah, Aisyah cerita ketika gilirannya Aisyah, ya, Nabi bermalam di rumah Aisyah, maka Aisyah cerita Nabi itu nyempetin malamnya itu ziarah ke makam Baqi', ya, yakhruju min akhiril laili ilal Baqi', bahkan sepertiga malam terakhir. Subhanallah. Biasanya ziarah kubur malam apa siang? Siang. Ini Nabi malam-malam, Pak. Ya, subhanallah. Udahlah sempurna imannya. Sepertiga malam terakhir setelah sholat malam ingat mati, melihat pemakaman. Oh, nggak ada tersisa ruang di hatinya untuk dunia, ya, subhanallah. Maka Aisyah cerita yang diucapkan Nabi ketika ziarah kubur, assalamualaikum dar qaumin mu'minina, ya, keselamatan bagi kalian, ya, wahai para penghuni perkampungan orang-orang mukmin. Nah, ini jadi pemakaman itu diibaratkan apa? Perkampungan. Makanya nggak boleh dicampur antara kuburan orang kafir dengan orang mukmin, nggak boleh dicampur. Sebagian pemakaman yang kita lihat ada kuburan Cina di pemakaman kaum muslimin. Ada nggak, Pak? Sampai dipagerin itu kan.
Kalau kembali ke hukum asal nggak boleh. Ya, orang kafir di makamnya di mana? Di pemakaman orang kafir. Orang mukmin pemakamannya di pemakaman orang mukmin. Wa atakum ma tu'adun, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada kalian apa-apa yang dijanjikan. Berarti orang yang tinggal di alam barzakh udah dapat seluruh balasan pahalanya? Belum. Nanti setelah hari kiamat baru Allah bayar semuanya, ya. Allah tunaikan janji Allah Subhanahu wa taala. Ghadan muajjalun, ya, besok kelak akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan segera menyusul kalian. Padahal Pak, mati itu pasti enggak? Tapi Nabi menggunakan kata apa tadi? Insyaallah. Tuh, insyaallah-nya orang mukmin itu insyaallah iya. Kalau janji, ya kan? Orang awam kalau kita janji sama kita, nanti malam datang ya, kita bilang apa? Insyaallah. Dia bilang apa? Jangan insyaallah, ge. Karena kebanyakan orang awam kalau bilang insyaallah maksudnya apa? Enggak. Gitu. Jadinya negatif, ya kan? Ya mereka yang ngerusak sendiri. Kalau orang mukmin bilang insya Allah itu berusaha menepati. Makanya nanti ada bab tentang pembicaraan masalah iman, ada bab istisna. Kalau ditanya, Anda mukmin tidak? Insya Allah mukmin. Itu bukan keraguan-raguan. Ini sesuatu yang pasti pakai apa? Insya Allah. Ya, bukan keraguan-raguan. Harapan yang pasti, ya. Kita berharap Allah memasukkan kita ke dalam orang-orang mukmin. Karena di dalam surah Al-Hujurat kita nggak boleh ngaku ke orang mukmin, ya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui baru masuk Islam, mereka bilang amanna, kami telah beriman. Apa kata Allah? Lam tu'minu, ya. Kalian jangan bilang sudah beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah kami telah berislam. Memang sepakat para ulama, kedudukan, ya, derajat di dalam Islam ini ada 3 tingkatan. Apa, Pak? Syariat, ma'rifat, hakikat? Bukan. Islam, iman, ihsan. Ini yang benar, ini yang sahih, ini yang Nabi ajarkan ini, Pak. Ya, orang awam yang baru kenal Islam, ya disebutnya orang Islam. Tapi kalau orang yang sudah ada semangat berislamnya, sholat fardu itu kayaknya kurang, Pak. Kalau belum ada qobliyah ba'diyah, ya, belum ada duha, belum ada witir, kurang tuh. Nah, itu udah naik apa? Ke iman. Bahkan malam itu kalau nggak sholat witir kayak ada yang kurang. Nah, itu derajatnya udah naik ke iman. Ini kalau sholatnya aja masih sekedar menggugurkan kewajiban, betul nggak? Sholat asarnya nanti 5:30, sholat zuhurnya 2:30, sholat subuhnya jam 6 misalnya, ya, misal. Sholat maghribnya mepet-mepet. Sholat maghrib itu salam langsung adzan isya. Ada? Nah, itu masih Islam, belum iman, ya, belum mukmin. Nah, baru nanti yang paling tinggi itu derajatnya apa? Ihsan. Apa ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Bisa nggak, Pak? Nggak bisa, Pak. Itu derajatnya para nabi. Kalau nabi bisa seperti itu, ketika ibadah seakan-akan mereka melihat Allah. Makanya ada pilihan berikutnya apa? Fa illam takun tara fa innahu yarak. Apabila engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Nah, yang ini insya Allah kita merasa diawasi
Allah. Ketika kita salat Allahu Akbar, ada di dalam diri perasaan apa? Allah melihat saya. Bisa kita seperti itu? Bisa. Nah, itu kalau sudah ada perasaan selalu diawasi Allah, maka dia naik ke derajat apa? Ihsan. Jadi kata-kata insya Allah ini bukan keraguan-raguan ya. Bukan, justru insya Allah yang jazm, yang pasti. Kita pasti meninggal, Pak. Tapi Allah pakai kalimat apa? Insyaallahu bikum lahiqun. Ada lagi redaksi lain dari Buraidah. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya, nggak usah diterjemahin ya. Udah ngerti semua kan? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Keselamatan atas kalian ya, penghuni penghuni kubur maksudnya yang tinggal di pemakaman itu ya, dari orang-orang mukmin, dari orang muslimin, dan sungguh kami akan menyusul kalian insyaallah. Dan aku meminta kepada Allah dan untuk kalian ya, as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku meminta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah apa? Afiyah apa? Keselamatan ya, subhanallah. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ada lagi redaksi yang lain. Assalamualaikum ya ahlul qubur. Yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Ini banyak banget redaksinya ya. Ala kulli hal, yang dimaksud di sini adalah apa yang maksudnya? Intinya apa intinya? Ziarah kubur itu yang masih hidup mendoakan yang sudah meninggal. Itu kesimpulannya, Pak. Jadi kalau ziarah kuburnya model begini, sunnah, dapat pahala. Kita datang ke pemakaman, kitanya yang mendoakan mereka. Masalahnya yang jadi perdebatan itu ketika kita, yang pertama, ziarah kuburnya jauh-jauh. Ini dulu kita bahas ya. Boleh Pak ziarah kubur sampai keluar kota? Bilang boleh atau tidak itu berdasarkan dalil. Iya nggak? Setuju ya? Kalau saya nggak berani bilang boleh Pak, karena ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana larangannya? La tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Nggak boleh kita bersusah-susah dalam safar. Dalam kurung, safarnya ini mengharap pahala, berarti dalam rangka ibadah. Nggak boleh Pak. Ada keyakinan tertentu di dalam hati bahwa di sana itu ada sesuatu, ada keberkahan, ada keramat. Nggak boleh Pak, kecuali ke 3 masjid. Kalau ke 3 masjid ini kita boleh nabung-nabung ya, boleh. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa ya, karena di sana ada keutamaan ya. Tidak akan rugi orang yang berangkat umroh ya, karena pulangnya itu subhanallah membawa berkarung-karung, bergunung-gunung pahala. Saya contohin satu ya. Bapak kalau sholat jenazah di Masjid Mabas, ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengharapkan amplop atau amplop Pak. Sebagian ya, kita katakan sebagian, tidak semua. Sebagian orang setelah sholat jenazah itu ada yang ngasih amplop. Benar tidak? Di sebagian kampung ya, kita nggak vonis semuanya, tidak. Nah di sini khawatir, kita tidak menuduh ya, khawatir bisa mengurangi keikhlasan kita mendoakan yang sudah meninggal. Tahu nggak Bapak pahala nyolati jenazah itu berapa? 1 qirot. 1 qirot itu berapa? 1 gunung Uhud Pak. Mau pahala 1 gunung Uhud diganti amplop?
Ya Allah Pak, amplopnya paling isinya 15.000. Kok tahu? Ya kan saya juga dulu sebelum mondok ikut-ikutan juga Pak ya. Ada yang 20.000, ada yang 5.000 lah. Haula wala quwwata illa billah. Ya Bapak kalau mau menjaga keikhlasan dikasih amplop, ya menghormati dia ya. Kan kita kalau nggak nerima kayaknya sombong amat gitu. Ambil Pak, taruh lagi di baskom. Apa itu? Takziah ya. Baskom ngelayat itu loh. Ya, taruh lagi di situ dah, bismillah. Dalam rangka menjaga keikhlasan dan menjaga perasaan orang yang ngasih. Bener nggak? Gitu aja Pak, udah selesai. Bismillah, saya nggak mau hangus pahala saya 1 gunung Uhud itu gara-gara amplop tadi. Ya, bismillah, taruh. Jangan dibuka Pak. Kalau dibuka isinya 300, waduh, nggak jadi taruh di baskomnya. Iya nggak Pak? Bener ya? Jadi saran saya kalau nyolati jenazah dikasih menghormati yang ngasih, ambil, habis itu taruh lagi di baskomnya itu. Jangan dibuka. Pas dikasih amplop tebel, penasaran. Pas dibuka 1000-an 10 lembar. Jangan ya, jangan. Jadi lebih selamat jangan dibuka, langsung aja taruh di baskomnya tadi ya. Subhanallah, bismillah. Tapi kalau Bapak sholat jenazahnya di Masjidil Haram, 100.000 gunung Uhud Pak. Allahu Akbar. Sedangkan di sana setiap waktu, 5 waktu itu ada sholat jenazah. Luar biasa Pak. Itu baru 1 sholat jenazah, belum qobliyahnya, belum ba'diyahnya, belum sholat fardunya, belum tawafnya, belum umrohnya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua berangkat ke sana Pak ya. Amin. Mudah-mudahan. Niat dulu Pak. Kalau sudah ada niat, qadarullah besok meninggal sudah dapat niat umrah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bismillah Pak ya. Azam dulu yang kuat, bismillah, nanti minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan maksa-maksa mau ke sana. Rumah satu-satunya ditempati keluarga dijual. Pulang umroh nggak punya rumah, anak istrinya kemana? Nah, jangan juga memaksakan ya. Pokoknya kalau ada kelebihan baru berangkat. Gitu Pak ya. Jangan juga kita memaksa-maksa kehendak, jangan. Nah itu makanya dibolehkan ziarah jauh-jauh ya ke Masjidil Haram karena ada keutamaan. Termasuk ke Madinah, salah niatnya kalau kita ingin ziarah makam Rasul, salah Pak. Saya belum nemu satu hadis pun keutamaan ziarah ke kubur Nabi, belum nemu. Saya nggak berani katakan nggak ada hadisnya, nggak berani. Ya, saya ilmunya masih cetek, baca hadis belum sampai ribuan. Makanya bahasanya apa? Saya belum nemu. Cuma yang ketemu itu keutamaan ziarah ke Masjid Nabi, ya, Masjid Nabawi. Nah itu ada keutamanya. Salat di Masjid Nabawi itu keutamanya seperti 1000 kali salat di masjid biasa. Ya di masjid seperti ini. Coba Bapak hitung-hitung salatnya. Kalau 1 kali salat di Masjidil Haram pahalanya itu seperti salat 100.000 kali. Saya tanya Pak, kita dalam 1 tahun ada nggak salat kita 100.000? Nggak ada Pak, nggak nyampe. Salat 5 waktu aja berapa? 5 kan? Kali 360. Baru 1.500 salat. Belum ada apa-apanya. Sedangkan salat di Masjidil Haram 1 kali salat Pak, pahalanya 100.000 kali. Subhanallah. Makanya nggak rugi orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, dalam kurung tadi umroh tadi ya. Tapi hati-hati Pak ya, kita dengar kabar ya travel tuh kadang-kadang ya ada yang bodong juga kan. Harus lebih teliti ya, cari yang apa namanya terpercaya, yang kenal orang-orangnya ya, yang direkomendasikan oleh orang-orang yang berpengalaman, yang sudah pernah di sana misalnya ya. Itu lebih selamat. Jangan terkecoh sama murah. Sebagian orang kan mau cari travel tuh yang semurah mungkin, ada ya.
Padahal Bapak kalau teliti Pak, sama aja Pak. Misal yang 23 juta, lihat Pak hotelnya di mana? Hotelnya jauh, harus naik bis ke masjid ya, bintang 3. Tapi ketika harganya itu di atas 30, lihat hotelnya bintang 5, dekat sama Masjidil Haram. Itu sesuai Pak. Jadi bukan murah mahalnya, dilihat memang kalau bahasa Jawa Pak, ono rego, ono rupo ya. Ada harga, ada rupa ya. Jadi enggak ini apa bahasanya murah mahal itu ya sesuai sebenarnya ya. Kalau saya sarankan mendingan nabungnya yang benar-benar ada beneran uangnya tersedia, ambil travel yang terbaik. Biar sana khusus ibadah. Jadi nggak mikirin jauh ke masjidnya itu loh. Cari hotel yang paling dekat sama Masjidil Haram sehingga waktunya maksimal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi nggak promosiin siapa-siapa kok Pak. Bebas mau travel siapa aja bebas ya. Terserah ya, terserah. Ya, kita ke sini lagi. Yang pertama ini, kalau kembali ke hadis tadi, boleh nggak kita ziarah jauh-jauh? Tidak boleh, apalagi sampai keluar kota. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, biasanya ziarah jauh-jauh itu ke kuburan biasa atau ke kuburan tanda kutip wali, ya, kuburan wali. Berarti kan kalau dia ngebela-belain ke sana ada sesuatu, benar nggak sih? Ya, kalau tidak ada sesuatu, ya udah pemakaman dekat sini. Di mana Pak pemakaman dekat sini? Makam Balung. Ya, udah dekat situ aja. Masuk pemakaman, assalamualaikum ya ahlal kubur ya, yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Doain dah, pulang lagi. Udah. Loh, nggak baca Al-Fatihah, nggak baca Yasin. Saya belum nemu hadisnya. Kita punya prinsip kalau belum ada keterangannya pending. Ya, kita nggak nolak Pak ya, pending dulu. Sampai kapan? Sampai ketemu keterangannya baru kita amalkan. Gitu aja Pak ya, simpel kan? Iya. Kita nggak debat, kita nggak nolak. Saya minta satu hadisnya kalau ada baru kita amalkan. Selesai, ya kan? Kita pending dulu. Dan sebagai peringatan, kalau kita belajar tauhid lebih dalam lagi ya, penyebab kesyirikan dari dulu, dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, itu pertama kesyirikan terjadi di muka bumi Pak. Penyebabnya apa? Pengagungan terhadap orang-orang soleh yang sudah meninggal. Kalau saya boleh rubah kalimatnya, pengagungan terhadap kuburan orang-orang soleh. Termasuk Allah abadikan di dalam surah Al-Kahfi. Ketika Ashabul Kahfi itu ketahuan kan ternyata dia dari zaman yang 309 tahun yang lalu, bener gak? Itu kan mereka bilang apa? Lanattakhidha alaihim masjida. Jadi tempatnya Ashabul Kahfi itu ingin dijadikan masjid Pak. Nah itu termasuk sunnahnya orang-orang jahiliyah dulu adalah membangun megah kuburan. Kuburan dibangun masjid. Kuburan di di semen ya. Dikasih lampu misalnya dan seterusnya. Padahal Nabi sudah melarang. Di antara pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib apa? Meratakan kuburan. Ya, meratakan kuburan supaya apa? Supaya tidak diagungkan. Saya tanya, zaman sekarang masih ada yang cium-cium nisan kuburan? Banyak. Lihat di YouTube. Ini mau lebih dalam lagi nggak saya gali? Ya ini kita nggak pukul rata semuanya ya. Sebagian ada oknum tertentu yang memanfaatkan ziarah kubur itu dijadikan lahan bisnis. Benar tidak? Bisa dicek sendiri YouTube-nya nanti. Saya pernah lihat ada orang bikin video ngebuka kotak amal makam itu. Luar biasa. 5 karung, Pak. Pertanyaannya, uangnya kemana itu, Pak? Nggak mungkin dikasih ke mayat.
Ya kan nggak mungkin. Ya, ala kulli hal, apa namanya? Kalau kita kembali ke sunnah, bagaimana Nabi dan para sahabat ziarah kubur? Yang pertama, tujuan dari ziarah kubur itu apa tadi? Yang hidup mendoakan yang sudah meninggal. Ini yang pertama. Yang kedua apa tadi? Ingat kematian, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu mencintai dunia. Apa kata Nabi SAW? Aksiru dzikra hadimil lazzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Lezat itu dari bahasa Arab, Pak. Bahasa Arabnya lezat, pakai za. Di aksennya orang Indonesia nggak ada itu abjad za, ada nggak? Nggak ada, adanya za, ya kan? Za. Makanya dirubah jadi lezat. Orang awam kalau membaca hadis ini terjemahannya, ingatlah pemutus kelezatan. Yang diingat apa? Kenikmatan duniawi. Makan, minum, ya. Pokoknya kenikmatan duniawi. Tapi kalau orang yang sudah belajar ngaji, ingatlah pemutus kelezatan. Yang kita ingat apa? Ibadah, Pak. Kelezatan seorang mukmin adalah ibadah. Apa kata Nabi? Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salas. Ya, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, aw waladun shalihun yad'u lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia meninggal terputus semua amalannya. Amalan di sini apa? Ibadah. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang mukmin adalah Allah mudahkan dia supaya ibadah. Hatinya mudah, Pak. Pengen baca Quran Allah mudahkan, pengen sholat malam Allah mudahkan, datang ke pengajian Allah mudahkan. Itu lezat, Pak. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diingat kalau orang yang sudah belajar. Ya, Allahu Akbar. Jadi takutnya orang mukmin menghadapi kematian, apa yang dia khawatirkan? Ibadah dia terputus. Itu yang ditakuti orang mukmin. Ya, bukan kenikmatan uang, makanan, minuman, enggak. Hal yang paling menyakitkan bagi seorang mukmin apa? Dia tidak bisa lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu pemurah, Pak. Allah Karim. Apa kata Nabi? Ada 3 amalan yang pelakunya sudah meninggal tapi pahalanya terus mengalir. Apa aja, Pak? Yang pertama, sedekah jariyah. Bismillah. Betul, bangun masjid itu sedekah jariyah. Tapi kan nggak semua orang bisa bangun masjid. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Nggak tahu. Ya. Maka ada model-model sedekah jariyah yang orang umum bisa melakukannya. Di antaranya apa? Gali sumur. Gali sumur juga kita nggak usah macul. Sekarang kan ada tukang ya bor, ya nggak? Ini jamaah hitung berapa ini satu masjid? Nah, satu orang 200.000 atau 300.000 kumpulin. Bor berapa sekarang? 5 juta cukup nggak, Pak? Cukup kan? Nah, cari informasi desa mana, kampung mana yang belum ada sumurnya, ya. Bor sumurnya kalau bisa dekat masjid. Jadi bisa dipakai buat wudhu juga dan seterusnya. Selama sumur itu difungsikan buat semua kebaikan, bahkan burung minum di situ, maka orang yang berkontribusi ngebor sumur itu dapat pahala. Aduh, bor sumur juga kemahalan, ya. Hadiahkan mushaf, Pak. Mushaf itu 100.000 udah dapat yang bagus, Pak. Saya waktu itu pernah dulu sekarang udah enggak. Dulu jualan mushaf saya dulu. Itu modalnya 40.000. Ya. Saya jual 60.000. Laku enggak, Pak? Laku, Pak. Qadarullah wa masyafa'ala, berhenti enggak jualan lagi. Ya, enggak enak lah cerita di sinilah. Nanti saya ceritain. Khawatir ada pihak yang ya adalah enggak usah, lewat aja lah ya. Bapak punya uang 50.000, punya uang 100.000, udah dapat satu mushaf, Pak. Saya tidak menganaktirikan masjid, enggak, Pak. Tapi realitanya mushaf yang di masjid dibacanya kapan, Pak?
Ramadan. Bener nggak? Kalau nggak Ramadan ya dibaca 1-2 orang yang istiqomah ya. Maka saya lebih menganjurkan kalau teman-teman mau wakaf mushaf ke pondok tahfiz atau sekolah-sekolah tahfiz. Ya, itu lebih bermanfaat. Setiap hari dibaca, Pak. Karena di pondoknya di sekolah itu ada kurikulum tahfiz. Nah, itu benar-benar insya Allah pahalanya ngalir terus. Maksudnya begini, Pak. Kita bicara ini ya secara umum ya. Saya baca Quran 3 lembar ngantuk. Iya nggak, Pak? Bener nggak sih? Bahasanya begini, kita bicara keumuman orang ya. Saya nggak kuat baca Quran 1 juz, sekali duduk nggak kuat. Tapi kita bisa punya pahala orang-orang yang sekali duduk 2 juz, 3 juz. Bagaimana caranya tadi? Hadiahkan mushaf ke santri-santri tahfiz. Gitu, Pak. Dan nggak mesti mushaf, bisa juga iqra. Karena anak kelas 1 SD kan belum lancar tuh baca Al-Quran, ya nggak? Nah, datang ke sekolah nitip ya, ke sekolah itu ini uang buat dibelikan anak-anak yang belum punya iqra. Atau kalau pengen ininya lebih jelas lagi, bawa iqranya nggak apa-apa, Pak. Datang ke sekolah ya, ustadz atau ustazah, ini kita ada iqra nih berapa eksemplar ya kan, wakaf buat dipakai sama anak-anak yang belum punya iqra gitu, Pak. Dengan sebab kita ngasih iqra itu, anak tersebut tadinya nggak bisa apa-apa, nggak kenal huruf, gara-gara iqra yang kita hadiahkan, dia bisa lancar baca Al-Quran. Subhanallah. Setiap dia baca Quran, kita dapat pahalanya. Subhanallah kan? Nah, itu diantaranya. Jadi wajibkan atas diri kita ya, ya Allah, sebelum saya meninggal saya harus punya pahala jariyah. Dan nggak mesti mushaf. Nanam pohon, Pak. Misalnya pohon apa di sini? Kalau saya umpamakan pohon kurma, nanti kita menghayal pohon mangga aja ya. Setiap hari ketemu kan? Nah, pohon mangga yang kita tanam tumbuh, Pak. Burung bikin sangkar di situ, kita dapat pahala. Ya, buahnya dimakan codot. Tahu codot, Pak? Bahasa mana itu? Kalong, tahu Pak kalong? Batman. Mangganya dimakan Batman ya. Itu kita dapat pahala, Pak. Ya, tukang ojek berteduh di bawah pohon mangga yang kita tanam, mau hujan mau panas berteduh, kita dapat pahala. Alhamdulillah. Jadi intinya begini, Pak, wakaf atau jariyah itu begini, Pak. Pahala jariyah ya, yang kita bertindaknya 1 kali tapi manfaatnya berkepanjangan atau berkelanjutan, itu namanya jariyah. Ini termasuk orang nyumbang karpet ini kan dipakai sholat kan? Termasuk ya, subhanallah. Termasuk yang masukin kotak amal kan buat bayar listrik juga ya, Pak DKM. Itu nyumbang di kotak amal masjid, masya Allah, buat operasional masjid kan, buat AC, buat listrik, ya subhanallah. Termasuk itu, ya, berkontribusi dalam kenyamanan ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal ya, ala kulli hal. Ayo kita punya niat sebelum kita meninggal kita sudah punya pahala jariyah. Masih lama kan kajiannya? Mau cerita nih. Oke, sekarang Abdullah bin Umar bercerita. Siapa Abdullah bin Umar? Anaknya Umar, nggak mungkin anaknya saya. Abdullah bin Umar berarti anaknya Umar ya. Kata beliau, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW suatu ketika memegang kedua pundakku, dipegang, Pak. Ini metode kita kalau nasihatin anak kita supaya anaknya itu merhatiin, pegang Pak anaknya, Pak. Kalau dipegang pundaknya masih lengak-lengak, pegang kepalanya, Pak. Iya, biar lihat kita. Nah, itu, Nak, ayah mau pergi, yang sayang sama mama ya, gitu. Dipegang gitu ya, subhanallah. Kadang sebagian anak pecicilan, bener gak sih? Kalau bahasa Jawanya pencilaan, tahu pencilaan, Pak? Nggak bisa diem ya.
Abdullah bin Umar dipegang pundaknya. Nabi bilang begini, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wahai Abdullah, jadilah engkau hidup di dunia seakan-akan orang asing atau orang yang sedang safar dalam perjalanan. Saya yakin teman-teman langsung paham di situ ya. Cuma saya ingin menambah pemahaman sedikit aja. Jadi sedikitnya begini Pak. Seandainya Bapak kerja di suatu perusahaan, ditugaskan oleh perusahaan tersebut ke Papua atau ke Kalimantan lah, yang jauh ya. Dinasnya itu tugasnya cuma 7 hari doang Pak. Saya tanya, Bapak yang tugas di Papua sana ada niat bangun rumah mewah di sana Pak? Kenapa? Keluarganya di Cilegon ya, atau di Serang atau di Anyer. Iya nggak sih? Kita punya tempat kembali. Rumah kita di Cilegon, keluarga kita di Cilegon. Benar? Itulah gambaran sebenarnya kampung halaman kita itu di surga, Pak. Bukan di dunia. Di dunia ini sebentar doang. Apa kata Allah? Hah? 1 hari di sisi Allah, dalam kurung di akhirat, itu sama seperti 1000 tahun di dunia. Kalau dikalkulasiin ya, kita hidup di dunia cuman antara 60 sampai 70 tahun, ya enggak? Itu dikalkulasiin 24 jam itu 1000 tahun, berarti 1000 dibagi 24. Bener enggak? Dikali 60 atau 70. Jadi kita hidup di dunia ini sekitar hanya 1,5 jam di akhirat, Pak. Mana dalilnya? An-Nazi'at ayat terakhir. Apa kata Allah? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Orang-orang nanti penduduk akhirat ya, menunggu antri begitu lama, ribuan tahun, Pak, 1 harinya di sana itu. Barulah mereka bilang, ya Allah, ternyata hidup di dunia itu hanya sepenggal sore atau sepenggal duha. Ya coba aja hitung. Kalau sehari semalam itu 1000 tahun, kita hidup di dunia cuma 60 sampai 70 tahun. Ya berarti kita hidup hanya 1,5 jamnya akhirat. Ya, subhanallah. Nah, itulah rahasia kenapa setelah Allah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam, kok nggak langsung taruh di dunia? Iya nggak? Padahal Al-Baqarah ayat 30 Allah bilang apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dari awal Allah sudah punya rencana akan menempatkan manusia di mana? Di bumi. Kenapa Allah tempatkan dulu di surga? Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa surga itu adalah kampung halaman manusia. Pertama kali mbah kita, siapa? Nabi Adam alaihissalam tinggal di sana, Pak. Dan Nabi Adam tinggal di surga lama, Pak. Lama. Tapi ada satu kekurangan. Kenapa, Pak? Sendirian di surga, Pak. Sepi. Coba, sendi itu ada persendian ya, ada 360 sendi. Sendi apa yang paling sakit? Sendirian. Tuh ada yang jawab. Ya bener nggak? Subhanallah, Pak, kabar gembira. Ada yang jawab tadi ya? Berarti udah tahu. Ya, kabar gembira ya, Pak, kabar gembira. Kalau sendirian itu nggak enak, Allah tidak akan membiarkan hamba mukminnya sendirian di alam barzakh. Nanti ketika orang tinggal di alam barzakh, baru mereka sadar yang paling setia menemani kita apa? Amal, Pak. Dan demi Allah, yang dimaksud amal soleh menemani seorang hamba mukmin, amal solehnya itu Allah jadikan makhluk, Pak. Kalau saya boleh bilang, amal soleh itu jadi manusia, Pak. Bisa diajak komunikasi, bermuamalah, ngobrol, nemenin. Karena Allah tidak akan membiarkan hamba mukmin sendirian, Pak. Makanya Allah kasih teman di alam barzakh. Ya, subhanallah.
Ya, kita punya segala-gala, punya rumah, punya apa namanya, harta, punya kendaraan, punya apa? Kalau nggak punya istri, ada yang kurang? Ada. Makanya Nabi Adam pas tidur sebentar di surga ya, sebentar doang Mbak, bangun-bangun di sebelahnya sudah ada perempuan. Ya, siapa? Hawa. Satu-satunya Nabi yang istrinya satu, Adam doang Mbak, nggak punya besan. Iya kan? Ini satu aja diciptakannya dari siapa? Dari dirinya sendiri kan? Dari tulang rusuk. Kata Nabi SAW, khuliqal mar'ati min dila'. Ya, perempuan itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu tulang rusuk yang paling atas. Makanya Nabi jelaskan, udah dibahas sama kita ya. Perempuan itu seperti tulang rusuk, bengkok Pak. Kalau dipaksa patah Pak. Ya. Ini suami-suami nih, ternyata jangan galak-galak sama istrinya, jangan otoriter, pecah Pak tulang rusuknya. Para ulama menjelaskan, bahkan ada hadis yang menjelaskan yang dimaksud pecah di situ apa? Perceraian, hancur rumah tangganya kalau perempuannya dipaksa lurus. Tapi kalau perempuan itu dibiarkan, ya selamanya bengkok. Maka nggak bisa selamanya dibiarkan, nggak bisa juga dipaksa. Terus gimana? Bingung kan? Pelan-pelan ya, pakai teknik ya, ada seni dalam mengajak ya, terus ya contohnya misal, ini mah misal Pak ya, istrinya susah nih diajak pengajian ya, udah anti duluan ya, diajak pengajian nggak mau. Ya Bapak ngajaknya jangan pengajian. Apa ngajaknya? Makan di luar. Makanya nanti ba'da isya, tapi berangkatnya sebelum maghrib. Nah, pura-pura udah azan, mampir dulu padahal udah rencana ke sini misalnya. Ada pengajian lah, sekalian aja lah. Nah, makanya nanti ba'da isya. Itu salah satu contoh ya. Jadi ngajak itu nggak mesti terus terang gitu. Ala kulli hal, akhirnya Nabi Adam alaihissalam tidak kesepian lagi karena ada seorang wanita. Kata Ustadz saya di pondok Pak, bumi ini jadi rame gara-gara ada wanita Pak. Bayangin bumi gak ada wanita sama sekali. Waduh, bosen gak Pak? Bosen ya. Jadi seru, jadi rame itu kalau ada istri ya, subhanallah. Ala kulli hal, yang jadi poin ini udah tahu belum ya? Jadi ketika iblis merayu Nabi Adam untuk makan buah, nggak usah ditambahin khuldi Pak. Allah bilangnya pohon, Allah bilangnya buah. Yang namain pohon khuldi itu iblis Pak. Khuldi artinya apa? Kekal. Jadi iblis itu ngebohongin, kalian itu nggak boleh deket-deket pohon ini, nggak boleh makan buah ini, supaya kalian tidak jadi malaikat yang kekal di surga. Kata siapa ini? Kata iblis. Adam nggak percaya Pak. Adam kan udah dipenging sama Allah, ya kan? Udah bener kan? Ya udah diingetin, jangan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Kalian berdua jangan deket-deket ini. Adam dirayu sama iblis nggak mempan Pak. Iblis tahu kelemahan laki-laki, istrinya Pak. Akhirnya iblis merayu Hawa, perempuan ya, dirayu, kena nggak? Dibohongin nih Hawa. Ya, akhirnya Hawa ngajak Adam. Nah ini alasan Pak, kenapa cewek kalau ditanya mau makan apa jawabnya terserah. Terakhir kali keputusan makan diserahkan ke perempuan, keluar dari surga Pak manusia. Bener ya? Allah. Ya itu ya, apa ya, sedikit gue lah. Subhanallah ya. Ala kulli hal ya, ala kulli hal. Akhirnya jadi nggak ada yang disesali sebenarnya, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 memang dari awal Allah sudah berencana akan menempatkan manusia di mana? Di bumi. Ya, cuma Allah itu sayang Pak sama manusia. Allah itu sayang sama Nabi Adam. Allah nggak mau
Nabi Adam baru sempurna penciptanya langsung taruh di bumi, enggak. Biarkan di surga dulu sebentar ya. Subhanallah. Nah, kita dengar syarah dari Abdullah bin Umar tentang hadis ini. Masih lama waktunya? 4 menit. Insya Allah masih bisa. Abdullah bin Umar menerangkan hadis tersebut, kata beliau ya, radhiyallahu anhuma, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kata Abdullah bin Umar, apabila engkau ada di sore hari, jangan tunggu pagi. Apa ini maksudnya? Amal soleh yang bisa engkau kerjakan sore itu kerjakan. Nyawa kita belum tentu sampai pagi. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita ada di pagi hari, jangan tunggu sore. Apa ini maksudnya? Amal soleh. Amal soleh apa yang bisa kerjakan di pagi itu kerjain, Pak. Belum tentu nyawa kita sampai sore. Belum tentu. Ya? Berapa banyak saudara kita yang pagi masih seger, jogging, olahraga, sorenya udah terbujur kaku, diumumin di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada nggak? Ada, Pak. Yang meninggal lagi futsal, ada. Yang meninggal lagi sepedahan, ada. Yang meninggal lagi jogging, ada nggak, Pak? Ada. Ya. Kata Allah di dalam surah Luqman, ayat terakhir, masih ingat kemarin? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan mereka lakukan besok. Bapak tahu besok mau ngapain? Nggak tahu, Pak. Kita hanya berencana. Betul nggak? Planning, jadwal. Ya, rundown apa rundown? Bacanya apa? Rundown ya. Itu cuman tulisan-tulisan rencana-rencana doang. Yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nggak tahu di bumi mana kita akan diwafatkan. Coba kebayang nggak? Kita mikir-mikir. Saya itu akan meninggal di rumah sakit, atau di kasur saya yang nyaman, atau di jalan kecelakaan. Tahu nggak, Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Makanya kata Abdullah bin Umar, kalau kita ada di sore hari, jangan tunggu pagi. Kalau kita ada di pagi hari, jangan tunggu sore. Apa kata beliau? Wa khudh min sihatika limaradika. Manfaatkan sehatmu, jangan tunggu sakit. Ingat kemarin waktu kita sakit, apa angan-angan kita? Pengen baca Quran ya. Oh, kalau sehat itu pengen pengajian, pengen sholat berjamaah, apa lagi? Pokoknya pengen. Waktu kapan itu? Waktu sakit. Pas sudah sehat, Allah kasih sehat. Ini nih, apa ini? Syaitan gepeng ini. Ini syaitan ini, Pak ya. Ya Allah, simpen dulu ini. Nah, baru bisa. Ya. Ini kalau nggak dilepas, Pak, nggak akan sempat baca Al-Quran. Bener nggak? Nggak akan sempat. Bahkan ini zalim kadang-kadang, Pak. Ya. Hak anak bisa ditelantarkan, hak istri bisa ditelantarkan. Gara-gara apa? Syaitan ini. Ya, na'udzubillah. Istri tuh udah capek di rumah, ngomong anak ya, beresin rumah. Harapannya apa? Suami pulang ke rumah, ada teman ngobrol. Sampai rumah suaminya pacaran lagi sama HP. Allahu Akbar. Ya, satu meja makan, sambil makan istrinya megang HP, suaminya megang HP, anaknya megang HP. Yang salah siapa? Yang beliin HP siapa? Jadi kata Abdullah bin Umar, pesannya yang kedua terakhir ya, manfaatkan sehat kita sebelum datang sakit. Yang terakhir, manfaatkan hidup kita sebelum datang kematian. Ya, orang kalau udah meninggal, Pak, nyeselnya nggak ada obat. Nggak ada obat, Pak. Allah sudah kasih pelajaran di dalam Al-Quran. Keinginan semua orang sudah meninggal satu doang. Apa keinginannya, Pak?
pengen dihidupkan kembali di dunia. Supaya apa? Supaya bisa beramal soleh, Pak. Orang yang sudah meninggal itu pengen kiranya Allah hidupkan kembali supaya bisa beramal soleh. Sedekah walaupun seberapa aja. Ya. Makanya saya pernah bilang kan, ada seorang tabiin yang di rumah bikin lubang kuburan. Di rumahnya, Pak. Ya rumah zaman dulu kan lantainya tanah kan, ya. Digali itu setiap dia males beramal soleh, males ngaji, males sholat malam segala macam, dia masuk ke kuburan itu, Pak, tidur miring. Ingat ayat tadi, ya, supaya dikembalikan ke dunia itu, keluar lagi semangat lagi. Tapi ya jangan ditiru juga. Pelajarannya aja yang kita ambil, pelajarannya ya, bahwa ketika kita hidup, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa yang kita pikirkan? Alhamdulillah hari ini Allah masih kesempatan kepada saya untuk menambah amal saya, memperbanyak bekal untuk di akhirat. Ini poin yang pertama. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk memperbanyak taubat kepada Allah. Itu poinnya, Pak. Dua itu pegang. Satu lagi, Pak, yakini jangan-jangan hari ini adalah ajal saya. Pegang itu, Pak. Setiap mukmin kalau pagi hari diawali dengan ingat kematian, jangan-jangan hari ini saya meninggal. Oh, itu insya Allah maksimal itu, Pak, ibadahnya hari itu. Akhirnya setiap pagi yang ada di dalam kepalanya, yang ada di dalam hatinya, bagaimana dimanapun saya berada, saya menyebarkan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Supaya apa, Pak? Jariyah. Nah, diawali dari itu dulu, Pak. Kalau kita pengen memperbanyak amal jariyah kita, diawali dari itu dulu. Dimanapun saya berada, kapanpun, bagaimana supaya keberadaan saya memberikan manfaat untuk yang lain. Itu dulu, Pak. Kalau itu ada terus dihadirkan di dalam hati kita, Allah permudah kita punya pahala-pahala jariyah. Jadi yang dipikirkan itu manfaat terus. Karena yang jadi nilai bukan banyaknya harta yang kita miliki. Betul nggak? Bapak punya harta malam ini 3 miliar, 4 miliar, tapi besok meninggal, nggak dibawa mati, Pak. Yang ikut kita menghadap Allah adalah manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Ya kan? Jadi yang menjadi nilai di sisi Allah itu bukan berapa banyak harta yang kita miliki, tapi seberapa banyak kita memberikan manfaat untuk orang lain. Ahabbul amal ilallah sururun tudkhilu ala muslim. Amalan yang paling Allah cintai adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati saudara muslim. Suatu ketika Nabi SAW pernah bikin gambar, Pak. Gambarnya segi panjang ya, set gitu, kotak segi panjang. Udah kebayang? Nah, di tengah-tengah segi panjang itu Nabi garis lagi, garis lurus, set, tapi garisnya melewati segi empatnya tadi, segi panjangnya, lewat panjang. Apa kata Nabi? Hah? Ini yang panjang ini apa? Angan-angan, Pak. Angan-angan sampai melewati garis. Nah, persegi panjang ini apa namanya? Ajal. Emang begitu kenyataannya. Angan-angan manusia itu melewati ajal. Bener nggak? Kita punya planning tuh 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya nggak? 10 tahun lagi saya begini, 5 tahun lagi saya begini, 20 tahun lagi saya begini, bener nggak? Kita nggak tahu, mungkin besok kain kafan kita sudah digunting-gunting oleh tetangga kita. Angan-angan kita sekian puluh tahun ke depan, besok tetangga kita sudah gali kubur untuk liang lahat kita. Kepikiran ke situ nggak? Itu yang jadi poin buat kita semua. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia terbaik, setiap pagi kita bangun, yang pertama kita syukuri Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak bekal kita di akhirat. Yang kedua, Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak taubat kita kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Yakini, jangan ada keraguan. Bisa jadi hari ini adalah hari saya diwafatkan.
Supaya apa? Maksimal ibadahnya, Pak. Yang keempat tadi apa? Menyebarkan manfaat sebanyak-banyaknya, ya. Memberikan manfaat untuk orang lain, ya. Cukup apa udah, Pak? Yang terakhir, Pak, ya. 1 menit lagi nih. Ini spoiler ini ya, kajian yang akan datang. Kalau kita ditimpa musibah yang sangat berat, kata Nabi, jangan minta kematian. Jangan berangan-angan kita supaya mati. Ya, sebagian orang kan diujinya sangat berat, benar nggak, Pak? Luar biasa berat, Pak. Mungkin saya juga kalau dikasih ujian begitu, saya juga nggak sanggup, bisa jadi. Tapi kata Nabi, seberat apapun ujian yang menimpa seorang hamba, jangan minta mati. Kenapa? Dia masih diberi kesempatan hidup. Tadi yang saya sebutkan, Allah masih beri kesempatan dia supaya memperbanyak taubat, supaya menambah bekal di akhirat. Maka kalau kita terpaksa berdoa, doanya gimana? Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu baik untukku. Ya Allah, wafatkanlah aku jika wafat itu baik untukku. Gitu, Pak. Jadi jangan minta mati, jangan. Mintanya seperti itu, karena Allah lebih mengerti, lebih paham apa yang terbaik untuk kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.